Zin, apakah kamu sudah mengerjakan tugas dari Zin? Sudah. Asik. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baik. Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang sakit? Baik, terima kasih kehadirannya di pagi hari ini. Oke, semoga teman-teman sehat selalu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bersama-sama. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, silakan Mas Aldi. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Aldi. Hari ini kita akan belajar tentang konseling rehabilitasi dengan metode person center. Oke, apa sih yang mau kita capai pada pembelajaran kali ini? Capaian pembelajarannya mata kuliah ini adalah menganalisa intervensi pendekatan konseling individu, yaitu bisa dengan CBT, person center, dan behavioral pada kasus-kasus rehabilitasi. Berikutnya, sub CPMK-nya yaitu praktek pendekatan konseling rehabilitasi secara integrasi. Berikutnya adalah integrasi interkoneksinya. Apa sih hubungannya dengan mata kuliah lain? Yang pertama adalah integrasi interkoneksinya mata kuliah konseling Islam, konseling individu, konseling krisis, psikologi, sosiologi. Lalu berhubung kita berada di Uniswan Kalijaga, ada namanya moderasi beragama. Moderasi beragama dari mata kuliah ini adalah bagaimana sih agar kita memberikan konseling tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, semua yang datang kepada kita untuk melakukan konseling kita terima dengan senang hati. Dalam Islam dijelaskan tentang konseling. Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagai konseli, Islam memandang bahwa manusia itu berdaya. Mereka bisa hidup secara sehat, baik itu mental maupun spiritual dan juga fisik. Jadi nggak boleh beda-bedain ya Zin. Kalau yang cantik nggak boleh ya. Kalau yang cantik diterima, kalau yang agak jelek ditolak, nggak boleh. Oke, baik, sekarang saya mau nanya nih, ada yang tahu tentang person center di sini? Oke, silahkan Mbak Salsa. Yang sejauh ini saya tahu, person center itu pokoknya konseling yang berpusat pada klien. Oke, baik. Ada lagi yang tahu? Belum nih Bu. Oke, belum. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalian sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita cek ya sekarang. Apa sih sebetulnya kalau person center itu? Person center yaitu suatu pendekatan yang berasumsi bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, heterostatis, dan sukar dipahami. Sampai sukar dipahami ya. Kemudian manusia yang sehat ialah manusia yang mampu mengaktualisasi dirinya. Begitu katanya Pak Carl Roger. Jadi person center adalah manusia yang kita anggap klien itu adalah orang yang bebas. Seperti itu. Jadi konseling dengan pendekatan person center adalah menerima tanpa syarat dari kliennya. Nah, kasus-kasus untuk penerapan person center bisa dilakukan mungkin untuk kasus terkini yaitu LGBT. Nah, jika LGBT digunakan pendekatan person center, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang konselor, kita harus menerima tanpa syarat. Oke, sekarang kita mau lihat gimana sih cara kita merespons. Oke, kita akan bikin 2 lingkaran nih. Menerima tanpa syarat dari klien yaitu kita dan klien itu sejajar atau kongruen. Jadi nanti klien dan kita itu adalah setara. Jadi kita posisinya bukan di atas klien atau bukan di bawah klien. Tapi pada person center
klien dan kita sebagai konselor adalah sama. Kita mempunyai pengalaman, kita mempunyai diri pribadi, klien juga sama, memiliki pengalaman dan juga memiliki diri pribadi. Sehingga kita setara. Kalian memiliki pengalaman yang akan bawa dari masa lalu teman-teman, klien juga membawa masa lalu mereka pada saat konseling. Jadi pada saat itu adalah saat kalian bertemu, kalian adalah sifatnya setara. Sampai sini ada yang dipahami? Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba nih ya, praktik konseling dengan pendekatan person center ya. Sama dengan model-model yang lain. Yang pertama ada opening, kemudian ada membangun raport, ada assessment, ada intervensi, ada evaluasi, dan juga ada penutup. Seperti itu. Kita akan coba dari opening dulu ya. Yang pertama adalah kita harus mengucap salam, kemudian kita bertanyakan kabar dari klien, kemudian aktivitas sehari-hari apa sih yang dilakukan oleh klien, dan berikutnya kita bisa melakukan emotional checking ya. Oke, di sini saya akan mencoba praktikan bagaimana model opening untuk person center. Ada yang bersedia untuk maju ke depan? Oke, nah kalian teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana opening dengan konseling rehabilitasi pendekatan person center. Nah, setelah ini teman-teman akan mempraktekkan sendiri-sendiri di kelas ini. Sebelum di minggu depan kita akan terjun ke lapangan. Kita akan praktik dengan klien yang sesungguhnya di balai rehabilitasi. Oke, baik. Kita akan coba ya. Kita akan coba tentang openingnya. Saya akan menjadi konselor dan Mbak Rida nanti akan menjadi klien. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Tadi kesini sama siapa? Sendiri Bu di perjalanan. Oh, oke. Tahu di sini dari mana? Kebetulan ada teman yang sudah pernah kesini sebelumnya, terus saya dikasih kabar untuk ikut mencoba kesini. Untuk konseling hari ini Ya. gitu ya. Oke. Tadi aktivitasnya apa sebelum kesini? Aktivitasnya masih di kos aja, tapi kalau aktivitas sehari-hari ya sibuk kuliah. 8 lah. 8, berarti sangat sedih sekali ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rida. Oke, itu kira-kira itulah contoh dari opening ya. Nah, nanti teman-teman sekarang kita akan coba berpasang-pasangan dan kita akan mencoba konseling gitu ya. Bahasa basi lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar pandai buat mencari topik pembahasan yang itu sifatnya ringan dan menyenangkan. Itu membuat nyaman sama klien. Dan itu menurut saya itu kurang di aku gitu. Oke, jadi harus penuh, kalau susahnya untuk basa-basi gitu ya Mas ya. Berarti nggak bisa spontan gitu ya? Belum bisa untuk spontan. Belum bisa yang langsung spontan terus tiba-tiba basi-basi ini. Masih kesulitan di situ. Oke, baik. Setelah kita mencoba nih praktek konseling gitu, kita mencoba praktek konseling tadi, ya ada yang mengalami kesulitan saat membuka konseling opening. Kesulitan enggak sih Bu? Enggak, kesulitan sih enggak, mungkin agak bingung aja. Untuk opening ini tuh yang paling efektif tuh kira-kira berapa lama gitu. Bingung nih. Kalau kelamaan takutnya di konselingnya bingung, tapi kalau kesebentaran takutnya nanti terlalu to the point gitu. Jadi kita bingung ini efektifnya sih berapa lama ini buat opening gitu. Mungkin bingungnya itu sih Bu. Oke, baik. Sebetulnya opening itu sekitar 2 menit juga sudah cukup ya. 2 menit itu menanyakan tentang tadi seperti kabar, kemudian aktivitas sehari-hari kemarin, terus kemudian kalau misalnya lagi kuliah semester berapa, nanyakan tentang keluarga, buat tanya tentang keluarga, kemudian kira-kira setelah lulus mau ngapain, banyak hal-hal yang ringan. Yang kira-kira tapi di person center ini, kira-kira kalau kalian punya kesamaan, teman-teman boleh loh untuk oh iya gitu, saya juga seperti itu. Jadi kayak kita tuh kayak setara gitu loh, karena kan kita memang membuat bahwa klien dan konselor itu adalah setara. Jadi dibikin rasa nyaman banget. Nah, di opening ini adalah kuncinya dari proses konselingnya, karena di mana klien diterima oleh konselor tanpa syarat. Jadi kalau misalnya contohnya nih, kalau di person center, kalau misalnya teman-teman
Anak ibu, Pak, kalau anak ibu berprestasi, maka kamu akan jadi anak ibu. Kalau kamu nakal, bukan anak ibu. Itu bukan penerimaan tanpa syarat, gitu ya contohnya ya. Kalau misalnya contohnya apalagi nih, kalau IP kamu tinggi, gitu ya, kamu akan misalnya disayang oleh keluargamu. Tapi kalau IP kamu rendah, gitu ya, kamu tidak akan disayang sama keluargamu. Nah, itu adalah penerimaan dengan syarat, tanpa syarat dan dengan syarat. Oke, berikutnya dalam person center ini adalah kita menerima tadi tanpa syarat ya terhadap klien. Lalu apa saja sih kata-kata atau kalimat gitu ya bahwa klien merasa diterima oleh konselor. Contohnya adalah klien mengucapkan, saya terlihat gemuk gitu ya. Lalu apa yang kalian lakukan kalau dia bilang klien merasa gemuk? Aduh, banyak susah gitu. Apa? Saya merasa gendut. Lalu? Enggak kok. Berisi. Cuma gemoy. Cuma gemoy, apalagi? Kelihatan imut. Oke. Atau misalnya boleh juga ya kalian mungkin tidak terlihat gendut ya, itu hanya tumpukan kulit dan daging gitu ya. Hanya tumpukan kulit, tulang dan daging gitu ya, sama gitu ya. Seperti itu mungkin kita bisa lebih santai gitu ya menerima klien. Nanti kalau misalnya dia bilang saya terlihat gemuk Mbak. Oh ya, memang gitu kan? Kan kasihan kliennya itu tidak menerima tanpa syarat ya, itu diterima dengan syarat. Padahal itu fakta ya. Oke, tapi gimana kita menerima dia gitu ya, merubah image dia yang gendut itu agar dia lebih percaya diri. Itu tugas kalian. Oke, kemudian berikutnya adalah terakhir yaitu pengakhiran konseling. Nah, pada pengakhiran konseling pada person center ini yang paling menarik gitu ya dari person center adalah kalau di pendekatan lain sudah selesai ya, sudah gitu, klien sudah bisa berdaya, klien sudah bisa melakukan aktivitas yang seperti ada progres yang lebih baik. Tetapi pada pengakhiran di konseling dengan person center ini adalah kalian berdua sama-sama menulis surat. Itu yang saya pernah baca dari beberapa jurnal yang ada seperti itu. Jadi kalau saya si klien menulis surat untuk konselor memberikan surat untuk si klien. Coba deh kalian ingat nggak sih zaman SMA pernah surat-suratan? MTS? Pernah surat-suratan? Pernah. Nah, seru kan? Seneng nggak sih? Senang lu. Deg-degan? Senyum sendiri. Tuh kan, seru banget kan pasti. Nah, begitu juga sih klien. Apalagi klien yang datang, dia di luar sana tidak diterima dengan banyak lingkungannya gitu ya. Dia diterima dengan syarat di luar gitu. Lalu kemudian tiba-tiba saat mau menyelesaikan sesi konseling itu dia mendapatkan surat. Ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya Bu, di bagian pengakhiran konseling, apakah boleh seorang konselor ketika melaksanakan konseling ini mengucapkan kata maaf seperti contohnya begini, mohon maaf bila dalam sesi konseling tadi ada salah tutur kata dari saya atau salah tindakan dari saya gitu. Boleh, tentu saja boleh gitu ya, karena kita pasti selama berinteraksi selama 4 sesi itu kan ya, kita kan khawatir ya ada kayak metode kata kita yang kurang sopan, yang menyakitinya, kita juga bisa meminta maaf. Jadi di surat itu juga teman-teman juga selain kita konteksnya adalah kita konseling dengan penutup gitu ya. Kita terminasi konseling itu, kita juga minta maaf di sana seperti itu. Mohon maaf jika selama berinteraksi itu boleh banget dilakukan dan sebaiknya memang dianjurkan banget gitu ya. Di semua sesi konseling kita juga diharapkan kita juga bisa meminta maaf seperti itu. Bukannya di konseling di Islam juga diajarkan ya bahwa kita harus saling memaafkan seperti itu. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan nilai-nilai keislaman itu di dalam konseling yang kita lakukan seperti itu. Nah, berkaitan dengan meminta maaf gitu ya, kan ada juga nih kalau isu-isu terkini itu
adalah ada terapi namanya forgiveness gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya berkaitan dengan meminta maaf gitu ya, ada isu-isu berkaitan dengan forgiveness itu teman-teman bisa pelajari ya seperti itu, karena sebetulnya forgiveness juga banyak juga nilai-nilai keislaman di sana seperti itu. Baik, ada yang ingin disampaikan dari perkuliahan ini? Apa kira-kira insight yang didapatkan? Mungkin Mbak Rida, Mbak Salsa, Mbak Sabil, apa kira-kira insight dari pembelajaran ini? Punya gambaran mengenai pendekatan person centered. Awalnya tadi kita jadi udah praktek mengenai opening, jadi kita tahu gimana sih opening yang baik, kemudian topik-topik apa yang perlu kita sampaikan saat opening, kemudian juga waktu yang terbaik buat opening itu gimana. Jadi kita punya gambaran untuk itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Jadi di person center ini memang kita harus sangat hati-hati ya dalam melakukan opening gitu ya, karena itu adalah kunci gitu ya agar kita bisa lebih diterima oleh si klien. Terima kasih. Insight-nya ada lagi yang memberikan insight? Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Kita sudah berproses bersama di hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Aplikasi riset-riset dan pengabdian yang berkaitan dengan person center dapat dilakukan di balai rehabilitasi. Itu yang saya lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus adiksi. Dan juga pada saat teman-teman bertemu dengan klien. Karena minggu depan kita akan praktek langsung bersama dengan klien yang sesungguhnya. Jadi siapkan hati kalian, siapkan mental kalian gitu ya, siapkan diri kalian dan kompetensi kalian untuk menghadapi klien yang sesungguhnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Dimaafkan kan? Dimaafkan. Oke, baik, kita harus saling memaafkan gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.